Jadi atas pernyataan dari Rois Am PBNU bahwa yang mengatakan atau menuduh fiktif ini telah memfitnah, otomatis seharusnya Bapak Rois Am tersebut mempunyai bukti dukungan, entah itu kitab sejarah atau kitab nasab ataupun manuskrip yang bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah leluhur dari Ba'alawi tersebut memanglah anak dari Ahmad bin Isa. Kan seperti itu. Jika tidak bisa menunjukkan bukti seperti itu, berarti menurut saya tadi bahwa beliau telah menciptakan suatu fitnah dengan mengatakan orang lain yang melakukan pengkajian nasab Ba'alawi ini telah beliau nyatakan sebagai orang yang memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyatakan bahwa orang-orang yang menganggap Ubaidillah leluhur dari Ba'alawi sebagai tokoh yang fiktif adalah memfitnah. Jadi pernyataan tersebut beliau sampaikan pada waktu acara Kholaqoh Fikih Peradaban di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur 2 hari yang lalu ya. Sebelumnya saya akan menayangkan ceramah beliau yang menyatakan tentang hal itu. Nah, mari kita simak bersama-sama. Untuk melahirkan nantinya sebuah fikih, walaupun itu bukan dianggap sebagai ijtihad kita, hanya sekadar mungkin i'adatul nadhar atau ilhaq binadhairiha atau apa, karena kita ini belum layak untuk disebut sebagai mujtahid, sangat tidak layak. Kalau mujtahid jama'i masih mungkin ya, artinya rombongan ya. Tapi itu pun karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif karena tawadhunya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena ada orang yang al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Nah, sebelum saya mengomentari tentang pernyataan dari Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar tersebut, saya juga akan menampilkan pernyataan atau komentar dari Gus Abdul Razak ya. Beliau mengomentari atau menanggapi tentang pernyataan Rois Am tersebut yang menuduh orang-orang yang menganggap bahwa Ubaidillah tokoh yang fiktif adalah memfitnah begitu ya. Ini saya akan tampilkan cuplikan video dari Gus Abdul Razak yang juga ikut mengomentari pernyataan dari Rois Am PBNU tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Maka ciri-ciri orang yang sabar adalah orang yang besar hati. Jadi mah enggak dikritik sih kemana-mana, dikatakan sebagai pembenci lah, dikatakan sebagai tukang fitnah lah. Bahkan ini maaf ya, kita jeda dulu ini. Bapak akan bahas pertanyaan yang masuk ini berkaitan dengan nasab. Mumpung ini sedang on ya. Saya akan bacakan pertanyaannya, cukup menggelitik ini. Nah ini nih pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya sangat kecewa terhadap apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai MA, inisial ya. Menurut beliau, orang-orang yang sekarang sedang memperhatikan tentang nasab Ubaidillah atau Abdullah sampai tidaknya kepada Ahmad sebagai orang yang sedang membicarakan hal yang bersifat fitnah. Menurut saya ini hal yang blunder. Mohon pendapat panjenengan.
Ya terus terang juga, nah ini yang tadi kami sampaikan. Manusia itu hadir dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bisa jadi nyuwun sewu tanpa menghormati takriman wa takdiman kami terhadap beliau, kepada Syekhona Abuya, guru yang saya muliakan, Kiai Haji MA. Kami yakin beliau pernah membaca kok kitab-kitab nasab. Tetapi sekali lagi, kitab nasab ini kitab yang nyentrik. Saya katakan sebagai kitab yang nyentrik karena memang membahas ilmu ini kan tidak butuh ijazah. Syariatnya hanya pandai tentang sastra Arab saja cukup itu. Yang kedua, mau membaca. Yang ketiga, teliti. Yang keempat, faham. Banyak orang yang membaca kitab nasab, apalagi kitab-kitab di abad ketiga Hijri, tapi tidak teliti sehingga kekurang pahaman terjadi. Mesti teliti baca kitab nasab. Kalau tidak teliti kan seperti begini. Beliau sebutkan sebagai fitnah terhadap orang-orang yang masih mempertanyakan keabsahan Abdullah, atau saking tawaduknya beliau malu menyebutkan dirinya diganti menjadi Ubaidillah atau mungkin sebaliknya. Padahal pembahasan ini sudah bolak-balik. Hampir di semua channel yang berkaitan tentang nasab sudah pernah dibahas secara gamblang. Siapa Ubaidillah atau Abdullah sampai tidaknya kepada Ahmad. Oke? Sering bahas ini. Maka kami tidak usah bahas lagi. Kami tidak usah bahas lagi. Menurut kami, pendapat yang beliau sampaikan kurang bijaksana, kurang cermat, dan tentu kurang adil. Apa? Kurang adil. Sebab sekali beliau memberikan referensinya bukan kitab nasab, bukan kitab tarikh. Sebab beliau menyebutkan kitab Al-Ghurur. Sementara kitab Al-Ghurur kan kita pernah bahas, tebalnya kurang lebih 800 halaman. Tebal itu. Isinya itu berkaitan tentang orang-orang yang ahli tarekat, ahli tasawuf, bukan kitab tarikh, bukan juga kitab nasab. Nah, ini referensinya kurang tepat, membahas tentang Imam Ubaidillah sampai tidaknya nasab. Sudah dikatakan oleh beliau sebagai fitnah jika ini disebut-sebutkan, diragukan keberadaannya. Sudah begitu referensinya menurut kami kurang tepat. Kemudian referensi yang kedua malah tidak ada kitab tersebut. Beliau sebutkan kitab As-Sulbah. As-Sulbah ini kami cari apakah ini kitab tarikh atau apa. Tidak ada, tidak kami temukan. Bisa difahami ya? Jadi bingung kami juga menanggapinya. Kenapa bingungnya? Yang mengatakan kan bukan, ya kalau model model siapa begitu kan. Yang mengatakan kan pejabat tertinggi di sebuah organisasi, ya, yang menaungi warga masyarakat mayoritas di Indonesia. Yeah. Jadi menurut kami ini blunder. Nyun sewu Abah, nyun sewu Abuya. Sekali lagi dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan, kami yang bodoh ini memohon dengan segala kerendahan hati. Coba nyun sewu nggih, jika panjenengan ada kesempatan, nyun sewu dibuka-buka lagi nih kitab-kitab yang hadir di abad ke-3 Hijri, ke-4, ke-5 sampai abad ke-6 lah. Bahkan kalau perlu nyun sewu, cobalah kitab abad ke-6, kitabnya Ibnu Samurah, kitab Tubagut Fuqaha Yaman. Coba jenengan buka, jenengan lihat ada nggak referensi dari kitab-kitab yang kompleks di kitab tersebut itu menyebutkan tentang Ubaidillah kalau beliau ini adalah seorang yang alim alamah. Nggak ada itu. Atau di kitab-kitab yang lain. Kalau yang panjenengan baca di kitab Rodul Jali, itu kitab itu kan abad 12. Nggih, abad 12. Sementara mestinya referensi dari ilmu yang kita bahas
dari mulai abad ketiga itu adalah paling dekat di abad ketiga lah. Nah, kalau Gus Abdul Razak beliau berpendapat bahwa pernyataan dari Rois Am PBNU tersebut adalah pernyataan yang kurang adil, kurang bijak. Jika tanggapan saya mungkin akan saya buat lebih jelas lagi dan lebih objektif saya berusaha ya. Jadi sebetulnya bukan tanpa pertimbangan saya akan ikut mengomentari tentang pernyataan dari Rois Am PBNU ya. Ya karena saya juga tahu bahwa Rois Am PBNU ini adalah suatu jabatan tertinggi yang paling dituakan dan paling dimuliakan di organisasi Nahdlatul Ulama ya. Dan saya sendiri juga terlahir dari keluarga Nahdlatul Ulama. Dari bapak dan mbah buyut saya juga semua orang-orang Nahdlatul Ulama semua ya. Tentunya saya harus hati-hati ya untuk ikut mengomentari tentang hal ini ya. Tapi berdasarkan bahwa kebenaran itu berdiri sendiri ya. Kebenaran itu tidak berpihak kepada orang yang derajatnya di bawah ataupun di atas, tidak berpihak kepada orang yang awam ataupun alim. Jadi kebenaran itu sama untuk semua orang. Kalau suatu dikatakan salah bagi orang awam, berarti salah juga untuk orang alim. Atau sesuatu yang dikatakan tidak benar untuk orang yang di bawah, itu juga tidak benar untuk orang yang di atas, seperti itu ya. Jadi atas pernyataan dari Rois Am PBNU bahwa orang-orang yang menganggap Ubaidillah sebagai tokoh yang fiktif ini adalah memfitnah. Menurut saya ini berkesan atau mungkin memang Rois Am PBNU tersebut mempunyai bukti keberadaan dari Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa kan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud fiktif dalam pernyataan diantaranya mungkin Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, itu adalah tidak ada bukti yang ilmiah bahwa Ubaidillah tersebut adalah anaknya Ahmad bin Isa ya. Jadi kalau seandainya Ubaidillah tidak dinyatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa, maka tidak akan dikatakan sebagai tokoh yang fiktif. Artinya kalau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap Ubaidillah sebagai sosok yang fiktif ya, ini adalah menebar fitnah atau memfitnah. Berarti bisa kita artikan bahwa Rois Am tersebut mempunyai bukti akan ketersambungan nasab dari Ubaidillah pada Ahmad bin Isa, kan seperti itu kan. Jika memang beliau mempunyai bukti ya, tentunya hal itu akan menjadi lebih baik agar kisruh nasab yang menyangkut Ba'alawi ini agar cepat selesai ya kan. Tetapi sebaliknya, jika beliau Rois Am PBNU tersebut tidak mempunyai bukti atau dasar yang ilmiah tentang keberadaannya Ubaidillah yang dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa tersebut, maka ini justru kalau saya analogikan ya, saya Baidowi diyakini sebagai Ben Joko Widodo ya. Tapi ternyata ada orang yang meneliti tentang silsilah saya yang tidak menemukan dasar bukti ilmiah bahwa saya ini adalah anak dari Bapak Joko Widodo. Terus orang tersebut ada yang menuduh sebagai memfitnah. Padahal orang tersebut memang benar-benar tidak menemukan bukti bahwa saya ini adalah anaknya Bapak Joko Widodo. Nah, tentunya orang yang menuduh orang tersebut memfitnah ini harusnya kan punya bukti. Nah, tanpa mempunyai bukti itu artinya justru yang menuduh memfitnah ini telah melemparkan fitnah. Ya, ini mohon maaf, kan saya itu terlalu lancang atau terlalu berani kepada Rois Am PBNU ya. Tetapi kembali tadi saya bilang ya, dan saya yakin semua orang juga tahu ya, bahwa kebenaran itu tidak berpihak kepada orang kecil atau orang besar ya. Karena kebenaran itu berdiri sendiri, tidak berpihak pada orang awam ataupun kepada orang alim. Orang awam salah, orang alim pun salah kalau perbuatannya sama, kan seperti itu kan. Jadi tadi kalau ada yang mempermasalahkan tentang nasab saya yang saya katakan sebagai anaknya Bapak Joko Widodo ya, terus ada orang yang meneliti dan ternyata sama sekali tidak ada bukti-bukti yang ilmiah bahwa saya adalah anaknya Bapak Joko Widodo ya. Lalu ada orang lain yang dalam hal ini yang saya analogikan sebagai Rois Am PBNU menganggap orang yang mempermasalahkan bahwa saya ini anaknya Joko Widodo atau menganggap Baidowi bin Joko Widodo ini adalah fiktif, ini malah dituduh sebagai orang yang memfitnah ya kan. Padahal ini bicara secara ilmiah. Nah, justru yang seperti ini, orang yang mengkaji secara ilmiah tadi adalah membuat fitnah, justru yang menganggap atau menuduh seperti itu telah membuat fitnah. Ya apa enggak kira-kira? Kecuali orang tersebut bisa menunjukkan bukti bahwa saya benar-benar anaknya Bapak Joko Widodo ya kan. Bukti secara ilmiah tentunya kan, bukti yang benar-benar otentik seperti itu ya. Nah,
Dari situ kembali lagi kepada apa yang dinyatakan oleh Bapak Rois Am PBNU ya, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, tentang tuduhan beliau kepada orang-orang yang menganggap bahwa Ubaidillah adalah sosok yang fiktif. Ini kalau beliau tidak punya bukti, ini beliau sama saja telah menciptakan fitnah. Padahal bukti tersebut apa? Bukti yang bisa membuat nasab dari Ubaidillah tersebut memang terkonfirmasi atau secara ilmiah tersambung kepada Ahmad bin Isa. Atau dengan kata lain, Bapak Rois Am tersebut mempunyai bukti yang bukti tersebut bisa untuk merungkatkan atau membatalkan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kan seperti itu kan. Kira-kira seperti itu apa enggak? Karena yang dikatakan fiktif di sini maksudnya adalah tidak terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Jadi arti kata sederhananya tidak ada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu tidak ada Ubaidillahnya. Kalau Ahmad bin Isa ada, itu maksudnya kan seperti itu. Fiktifnya di situ. Jika tidak bisa menunjukkan bukti seperti itu, berarti menurut saya tadi bahwa beliau telah menciptakan suatu fitnah dengan mengatakan orang lain yang melakukan pengkajian nasabah Alawi ini telah beliau nyatakan sebagai orang yang memfitnah. Kalau terlepas dari masalah tuduhan fitnah ya, betulnya kalau yang saya pahami atau saya tangkap dari awal tentang pelurusan nasabah Alawi ya, sebetulnya dari pihak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini mengharap atau meminta didudukkan bareng dengan pihak Ba'alawi ataupun Robitoh Alawiyah. Bahkan kita tahu bersama bahwa dari pihak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani juga pernah melayangkan somasi yang dilayangkan oleh Gus Fuad Pleret itu ya, baik itu kepada pemerintah, kepada Kemenak, atau juga kepada PBNU untuk ikut memfasilitasi, dalam artian ikut andil untuk menengahi kasus pelurusan nasabah Alawi ini agar tidak terjadi perpecahan umat, kan seperti itu kan. Nah ini karena Bapak Rois Am PBNU ya telah mengomentari seperti ini yang menurut saya tidak sekedar tidak adil, tapi menurut saya pribadi ya sebagai umat yang ikutan memperhatikan bahkan ikutan mengawal proses pelurusan nasabah Alawi ini dengan suatu harapan yang menyangkut radikalisme di Indonesia. Kalau saya pribadi tanpa menyangkut itu saya nggak ada pedulinya dengan nasabah Alawi, bener. Begitu juga Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim itu, saya yakin dalam pelurusan nasabah Alawi ini ada motif yang menyangkut dikarenakan disalahgunakan untuk kejahatan kepada umat dan mengancam NKRI. Saya yakin ada prediksi ke situ para beliau itu, tidak sekedar saya pribadi ya. Ya. Jadi bagi saya mendengar pernyataan dari Rois Am PBNU tersebut tidak sekedar saya anggap tidak adil, tapi sangat menyakitkan, terus terang. Sangat menyakitkan, kecuali kalau Bapak Rois Am PBNU tersebut mempunyai bukti atas tuduhan beliau kepada orang-orang yang menganggap Ubaidillah ini adalah fiktif. Ini beda lagi. Saya pribadi tidak akan tersakiti ya kalau Bapak Rois Am itu mempunyai bukti yang ilmiah tentunya ya, bahwa Ubaidillah leluhur Ba'alawi tersebut memanglah anak dari Ahmad bin Isa, seperti itu ya. Tapi tanpa beliau mempunyai bukti itu, ya terus terang saya merasa tidak sekedar tidak adil, tapi merasa sangat menyakitkan menurut saya. Rois Am PBNU bagi saya ini orang yang saya tuakan, saya muliakan tentunya ya. Ya karena bagaimanapun saya ini walaupun walaupun orang tidak alim, tapi saya itu pernah nyantri dan tidak ada ceritanya kan mantan santri kan tidak ada ya. Walaupun mungkin saya ini tergolong santri gagal gitu ya, tapi bagaimanapun saya ini kan santri. Maksud saya bagaimanapun saya tetap berusaha takdim kepada para kiai, apalagi Rois Am PBNU. Tapi kembali mohon maaf, saya tetap berpegang teguh bahwa kebenaran itu berdiri sendiri ya. Karena saya lihat beberapa komentar itu sepertinya ya mungkin karena beliau-beliau itu tetap menjaga ketakdiman, tidak seperti halnya saya yang mungkin kurang takdim ya. Saya hanya mengedepankan objektivitas saja ya, atau tadi bahwa saya berusaha tidak memilih-memilah untuk suatu kebenaran, entah itu dari lawan entah dari musuh, seperti beberapa waktu kadang pernah saya sampaikan juga. Suatu kebenaran akan saya terima walaupun itu dari musuh. Tapi suatu kesalahan kalau saya tahu ya tidak akan saya terima walaupun itu datangnya dari teman atau sahabat saya atau bahkan saudara saya. Kan seperti itu seharusnya kan.
Baik, kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.